Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa khairi khalqi ajma'in wa syafi'an lil mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la yusrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, wabil khusus jamaah hadrah Basaudan dimanapun berada, wabil khusus jamaah HRB Gondang Legi, jamaah hadrah Basaudan Rotib dan juga mudah di bawah asuhan Habib Hilmi Maulahilah, baik yang ada di Gondang Legi dan di beberapa daerah kecamatan di Kabupaten Malang, yang semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi rizki yang banyak dan barokah. Keluarganya senantiasa dijadikan keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Anak-anaknya semuanya dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan semoga tetap istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam memberi manfaat. Insyaallah semuanya akan membawa kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, melanjutkan kajian kitab Nurul Burhan fi syarhi hadrah Basaudan, yang mana di pertemuan yang kedua kemarin kita sudah membahas qismul awal dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang surat Yasin yang dibaca sebelum awal pembacaan zikir hadrah Basaudan. Dan sekarang memasuki qismus tsani dalam part yang ketiga ini, pembahasan yang nomor 2. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Qismus tsani fi dzikri la ilaha illallah la ma'buda illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah. Dalam bagian yang kedua setelah surat Yasin dalam zikir hadrah Basaudan, yaitu lafaz la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah, la ilaha illallah la mashhuda illallah, la ilaha illallah la mawjuda illallah. 3 zikir kalimatut tauhid yang mengawali zikir hadrah Basaudan adalah sebuah representasi, sebuah gambaran bahwasannya dalam hadrah Basaudan dilihat dari nama hadrahnya, menghadirkan diri di kehadapan Allah, menghadirkan diri di hadratillah, itu dilandasi dengan kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah. Jadi pasrah secara totalitas, baik secara
jasadiyah, dan juga ruhaniyah yang berada dalam keempat lafaz tauhid yang diikrarkan di awal pembacaan hadrah basadan. Makanya dari sini kita sudah mulai masuk ke hadratillah. Makanya harus kita pahami arti yang sesungguhnya dari 4 kalimat la ilaha illallah tadi. Yang pertama, la ilaha illallah la ma'buda illallah, yaitu tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. La ma'buda illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang betul-betul secara hak disembah kecuali Allah. Fiha nafyul ilahiyah ghairullah. Dalam lafaz itu menghilangkan semua ketuhanan, bentuk-bentuk ketuhanan, baik secara jismiyah ataupun secara keyakinan. Tidak ada, menghilangkan semua bentuk penuhanan, bentuk sifat-sifat ketuhanan kecuali kepada Allah. Jadi tidak menuhankan ilmu, tidak menuhankan benda, tidak menuhankan prestasi, tidak menuhankan apa-apa yang ada kecuali hanya Allah sebagai Tuhan. Wa isbatuha lillahi wahdah, dan ketuhanan itu hanya diisbatkan, hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Annahu yaitu lafaz sya'an, annahu sesungguhnya semua kejadian, asya'n semua yang ada, semua yang kita rasa, semua yang terjadi, semua yang akan terjadi, dan semua yang sudah terjadi, semua yang ada di hadapan kita secara kasat mata yang kita lihat, yang ada di dalam hati kita, kecuali semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishon, dengan ikhlas, mengerti maksud dari la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa sahahu Albani fi Sahihil Jami', dalam kitab Sahihul Jami'. La ilaha illallah asasuddin. Lafaz la ilaha illallah adalah pondasinya agama. Jadi barang siapa yang bisa memahami, mengerti maksud dari la ilaha illallah, maka dia sudah mempunyai pondasi dalam keagamaannya, dalam agamanya. Wa asasut tauhidi, dan menjadi sebuah asas atau pondasi dalam bertauhid, berkeyakinan.
wal Islam, dan juga menjadi wa asasul Islam, dan menjadi pondasi keislamannya. Wa minhajun kamilun lil hayah, dan menjadi jalan yang sempurna dalam kehidupannya. Bitahaqquqi bitaujihi kullu anwa'il ibadati lillah, dengan nyata, dengan menghadapkan semua macam-macam ibadahnya hanya pada Allah. Ibadah wajib, ibadah sunnah, semuanya ditawajjuhkan, diperuntukkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika idzan khada'al muslimu lillah wa da'ahu wahdah wa ihtakama li syari'ihi duna ghairi. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah mempunyai tauhid la ilaha illallah sebagai asasuddin wa asasut tauhid wal Islam wa minhajun kamil lil hayati, dia akan bisa menghudukkan, bisa memperuntukkan semua ibadahnya, semua doanya, dan mengambil hukum-hukum syariat itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dalam arti la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Yang nomor 2, kalimat tauhid la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Wal maksud fil a'mal qasadaha lillah. Yang dimaksud ialah di semua amal-amal kita, baik amal yang wajib, amal yang sunnah, amal sendirian ataupun amal dengan berjamaah, hanya dimaksudkan, hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, bukan karena siapa-siapa. Kal abai, bukan karena orang tua. Kita beramal bukan karena orang tua kita. Wasyaikh, beramal bukan karena ada guru kita, bukan karena untuk guru kita. Wasayyid, dan juga junjungan kita. Walahum ta'atun wa syukrun lil irsyadihi la fi maksudil ibadah. Kita kepada orang tua, kepada guru, kepada sayyid, kita taat, kita bersyukur atas petunjuknya, bukan dalam maksud ibadahnya. Jadi kita disuruh oleh guru, suruh begini, suruh ibadah ini, ibadah itu. Oleh orang tua juga seperti itu. Kita mengikuti bukan karena beliaunya dalam ibadahnya, tapi karena petunjuk dan ilmunya. Itu yang dimaksud la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Yang nomor 3, la ilaha illallah, la masyhuda illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang maha melihat, kecuali Allah. Bimakna la syahida zahiran wa batinan, ijmalan wa tafsilan, qalilan wa katsuran, qariban wa ba'idan, khairan wa syarran illallahu. Tidak ada yang melihat kehamilan dengan sempurna, zahir batin, dengan terperinci ataupun secara ijmal, qalilan wa katsuran, sedikit dan banyak, dekat dan jauh, baik dan jelek, semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, wallahu syahidun ala ma ta'malun. Sesungguhnya Allah melihat ala ma ta'malun, atas apa-apa yang kalian kerjakan. Semua yang kita kerjakan, baik atau jelek, zahir atau batin, sedikit atau banyak, secara tafsil ataupun ijmal, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa, dan juga Allah wa qala aidan, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik.
Apa-apa yang telah terjadi kepada kalian dari sebuah kebaikan itu adalah karunia dari Allah, dan apa-apa yang terjadi pada kalian tentang kejelekan itu adalah karena kalian sendiri. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida, dan kami Allah telah mengutus pada kalian yaitu seorang rasul ini sebagai petunjuk hal yang baik ataupun hal yang jelek. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang melihat ini semua. Pilih hal yang baik ataupun pilih hal yang jelek, Allah mengetahuinya. Kul ayu syai'in akbaru syahadah qul lillahi syahidun baini wa bainakum. Dalam ayat lain Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, atas apa-apa yang lebih besar penyaksiannya, katakanlah kulillah, yaitu katakanlah hanya kepada Allah. Allah lah yang maha mengetahui, syahidun baini wa bainakum, mengetahui apa-apa antara aku dan antara kalian, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita sudah memahami kalimat la ilaha illallah la maqsuda illallah la masyhuda illallah, maka kita kemana-mana melakukan apapun jelek baiknya, kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada perbuatan kita yang karena manusia, karena seseorang, karena Allah lah yang maha mengetahuinya. Yang selanjutnya, zikir la ilaha illallah la mawjuda illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang ada ini kecuali melainkan sebagai dalil adanya Allah. Ay al-mujidu kulli syai'in huwallah, yaitu yang mengadakan, mewujudkan setiap sesuatu ini yaitu Allah. Kawujudil alami, seperti adanya alam, wa wujudil ardi wa wujudis samai wal insani wal jinni wal hayawani wa jami'il hudusi wal qidami kulluha mawjudun biqadrihi waqtidari wahdahu. Adanya alam, adanya bumi, adanya langit, manusia, jin, hayawan, dan semua yang bakal ada ataupun yang sudah ada, kulluha mawjudun biqadrih. Semuanya ini ada karena yaitu kudratnya Allah, kehendaknya Allah, waqtidarihi, dan dengan ukuran-ukuran yang telah Allah ketahui menurut Allah sendiri. Dengan apa? Bimaksudil khassah wal am. Dengan adanya menciptakan semua yang disebutkan tadi, di situ tentunya ada maksudul khassah wal am. Ada maksud tertentu yang khusus dan ada maksud yang secara umum. Secara khusus itu Allah mengadakan yang seperti yang Allah firmankan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang khusus, yaitu Allah menjadikan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa kama qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda la'ibin. Kata Allah, saya tidak menjadikan langit dan tidak menjadikan bumi hanya la'ibin, hanya sekedar main-main. Dalam surat An-Nisa 16. Dan juga wa qala aidan wa ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau jadikan semua ini yang telah dijadikan oleh engkau batila, dengan sia-sia atau dengan tidak ada gunanya,
dengan batil. Innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah yang menjadikan kalian semua, menjadikan anggota tubuh kalian menjadi sempurna, menjadikan anak keturunan, menjadikan keluarga kalian semua itu Allah. Wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian kerjakan itu juga Allah yang mengerjakannya. Hadza dzikru ghayatut tauhid. Man alima wa amila biha imanuhu kamilun wa islamuhu shadiqun wa ihsanuhu ghayatul maram. Zikir ini mulai dari awal la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah, la ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la mashhuda illallah. Ini adalah zikir puncaknya ketauhidan. Barang siapa yang sudah mengetahui hal ini, man amila, man alima, sudah tahu artinya, sudah memahami maksudnya, wa amila biha, dan mengamalkannya dalam setiap fi jami'il a'mal, dalam semua amal-amalnya, maka imanuhu kamilun, maka imannya seseorang ini sudah sempurna. Wa islamuhu shadiqun, maka Islamnya betul, dalam bersyariat betul, dalam beribadah betul atau sudah benar. Wa ihsanu ghayatul muram, dan kebaikannya secara ihsan kepada Allah atau ihsan kepada sesama itu sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah seperti ini, idzan nalal mutmainnata fi qalbi li'annahu min ahli dzikril hakiki. Kalau orang sudah memahami hal ini, memahami tauhid tadi, imannya sudah sempurna, Islamnya sudah betul, ihsannya sudah betul, maka nala mutmainnata fil qalbi, maka akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Li'annahu min ahli dzikri al-hakiki. Karena sesungguhnya orang yang seperti ini, inilah orang yang ahli zikir yang sesungguhnya. Kata Allah, kama qala, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, akan membuat ketenangan dalam hati. Hada ghayatut tauhid wa hada ghayatudz dzikri. Inilah puncaknya ketauhidan dan puncaknya zikir. Wa nala rutbatal auliya alladzi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan dia sudah mendapatkan martabat, mendapatkan predikat sebuah pangkat kewalian. Kenapa? Karena orang yang tenang, orang yang tidak pernah takut, itu masuk dalam la khaufun ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, orang ahli zikir sudah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Hadza dzikru al-muraqabatu yuqalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Zikir-zikir yang sudah disebutkan dari atas tadi, ini adalah sebuah representasi yang dikatakan dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah Tuhan, hanya kepada Engkau Allah na'budu, kami menyembah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon, kami meminta. Jadi kalimat tauhid ini akan juga menjadi sebuah representasi, sebuah gambaran Allah dalam surat Fatihah. Dalam bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah yang maha penyayang juga maha pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah yang telah membuat, yang telah
yaitu mengatur alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan juga maha penyayang, Maliki Yaumiddin, yang akan menguasai hari akhir, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang benar. Syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri petunjuk, yaitu minal anbiya wal mursalin, yaitu jalannya para nabi dan para rasul, dan juga jalannya para solehin, orang-orang yang soleh dari para sahabat, para ulama dan tabi'in, dan juga itu maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau yang mendapatkan maghdub, yang mendapatkan kemarahan, yang yaitu orang-orang yang tersesat. Ini adalah sebuah bentuk dari pengetahuan dari ilmu tauhid yang ada, yang harus kita dapatkan sebagai seorang muslim, yang harus kita tanamkan sebagai pondasi kehidupan kita, sebagai pondasi keimanan kita, sebagai pondasi keislaman kita. Maka kalau sudah seperti itu, maka kita akan mendapatkan ketenangan dalam hal apapun dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai orang kaya, baik sebagai orang miskin, kita akan tenang-tenang saja, hati kita akan selalu tentram. Baik kita sebagai pejabat ataupun rakyat jelata, kita juga tetap mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan tersebut. Baik di saat kita diberi ujian ataupun kita diberi nikmat, akan terasa sama, akan terasa ketenangan dan kebahagiaan tersebut. Itulah fungsi dari kalimatut tauhid, kalimatut zikir, yang harus kita pahami, yang juga harus kita amalkan. Mungkin sekian yang dalam bab kedua ini. Mungkin dalam part yang keempat nanti kita akan menerangkan dalam bab yang ketiga, yaitu dalam doa Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi